Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Tutus Rani Aripa MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran. Langsung saja di sini saya akan membahas materi tentang teknik scoring dan penilaian. Yang pertama, ada pengertian teknik scoring. Teknik scoring adalah metode atau cara untuk memberikan skor atau nilai berdasarkan hasil pekerjaan, jawaban, atau kinerja seseorang dalam suatu tes atau evaluasi. Scoring dilakukan dengan menggunakan pedoman tertentu seperti rubrik, kunci jawaban, atau pedoman penilaian yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penskoran adalah proses, cara, pembuatan skor, dan pada hakikatnya, penskoran scoring adalah proses pengubahan instrumen menjadi angka-angka yang merupakan nilai kuantitatif dari suatu jawaban terhadap item dalam instrumen. Yang kedua, ada pengertian penilaian. Nilai pada dasarnya adalah angka atau huruf yang melambangkan seberapa jauh atau seberapa besar kemampuan yang telah ditunjukkan oleh testi terhadap materi atau bahan yang telah diteskan, sesuai dengan tujuan instruksional khusus yang telah ditentukan. Nilai juga melambangkan penghargaan yang diberikan oleh tester kepada testi atas jawaban betul yang diberikan oleh testi dalam tes hasil belajar. Artinya, makin banyak jumlah butir soal dapat dijawab dan dengan betul, maka penghargaan yang diberikan oleh tester kepada testi akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika jumlah butir item yang dapat dijawab dengan betul itu hanya sedikit, maka penghargaan yang diberikan kepada testi juga kecil atau rendah. Yang ketiga, ada perbedaan teknik scoring dan penilaian. Skor adalah hasil pekerjaan menyekor atau sama dengan memberikan angka yang diperoleh dengan jalan menjumlahkan angka-angka bagi setiap butir item yang oleh testi telah dijawab dengan betul dengan memperhitungkan bobot jawaban betulnya. Adapun yang dimaksud dengan nilai adalah angka, bisa juga huruf, yang merupakan hasil ubahan dari skor yang sudah dijadikan satu dengan skor-skor lainnya, serta disesuaikan pengaturannya dengan standar tertentu. Itulah sebabnya mengapa nilai sering disebut skor standar. Selanjutnya, jenis-jenis teknik scoring. Yang pertama, penskoran tanpa koreksi. Penskoran tanpa koreksi adalah metode evaluasi yang memberikan nilai berdasarkan jumlah jawaban benar tanpa mempertimbangkan jawaban yang salah atau tidak dijawab. Dalam penskoran tanpa koreksi, setiap butir soal yang dijawab benar akan mendapatkan nilai 1 atau sesuai bobot yang ditentukan. Selanjutnya, yang kedua, penskoran dengan koreksi. Penskoran dengan koreksi adalah metode evaluasi yang memberikan nilai berdasarkan jawaban benar sambil mempertimbangkan konsekuensi dari jawaban yang salah. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang pemahaman peserta terhadap materi yang diuji. Dalam penskoran dengan koreksi, setiap butir soal memiliki bobot atau nilai tertentu. Ketika peserta menjawab benar, mereka mendapatkan skor sesuai dengan bobot tersebut. Namun, jika mereka menjawab salah, biasanya ada pengurangan skor yang ditentukan berdasarkan jumlah pilihan jawaban. Butir soal yang tidak dijawab biasanya tidak mendapatkan skor tambahan atau pengurangan. Dalam penskoran dengan koreksi, setiap butir soal memiliki bobot atau nilai tertentu. Ketika peserta menjawab benar, mereka mendapatkan skor sesuai dengan bobot tersebut. Namun, jika mereka menjawab salah, biasanya ada pengurangan skor yang ditentukan berdasarkan jumlah pilihan jawaban. Butir soal yang tidak dijawab biasanya tidak mendapatkan skor tambahan atau pengurangan. Yang ketiga, penskoran dengan pembobotan. Penskoran dengan pembobotan adalah metode evaluasi yang memberikan bobot-bobot berbeda pada setiap butir soal berdasarkan tingkat kesulitan,
pentingnya, atau kompleksitas materi yang diujikan. Metode ini bertujuan untuk mencerminkan nilai yang lebih akurat dari kemampuan siswa dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing soal. Dalam penskoran dengan pembobotan, setiap soal diberikan bobot tertentu yang mencerminkan tingkat kesulitan atau pentingnya soal tersebut. Skor akhir siswa dihitung dengan mengalihkan skor yang diperoleh pada setiap butir soal dengan bobot yang telah ditentukan. Yang keempat, penskoran butir soal uraian objektif. Penskoran butir soal uraian objektif adalah proses penilaian yang bertujuan untuk memberikan skor berdasarkan jawaban yang diberikan oleh peserta didik. Soal uraian objektif, jenis soal ini memiliki kunci jawaban yang jelas dan pasti sehingga memungkinkan penskoran yang lebih objektif. Setiap jawaban dapat dinilai dengan dua kategori, benar atau salah. Jawaban yang sesuai dengan kunci mendapatkan skor 1, sedangkan jawaban yang salah atau tidak dijawab mendapatkan skor 0. Yang kelima, penskoran soal uraian non-objektif. Penskoran soal uraian non-objektif merupakan proses penilaian yang lebih kompleks dibandingkan dengan soal uraian objektif. Soal uraian non-objektif adalah jenis soal yang memungkinkan peserta didik untuk memberikan jawaban berdasarkan pendapat atau pemahaman pribadi mereka terhadap suatu konsep tanpa adanya kunci jawaban yang pasti. Hal ini membuat penskoran menjadi lebih subjektif karena kualitas jawaban dapat bervariasi berdasarkan interpretasi objektif. Penskoran soal uraian non-objektif merupakan proses penilaian yang lebih kompleks dibandingkan dengan soal uraian objektif. Soal uraian non-objektif adalah jenis soal yang memungkinkan peserta didik untuk memberikan jawaban berdasarkan pendapat atau pemahaman pribadi mereka terhadap suatu konsep, tanpa adanya kunci jawaban yang pasti. Hal ini membuat penskoran menjadi lebih subjektif karena kualitas jawaban dapat bervariasi berdasarkan interpretasi dan ekspresi individu peserta didik. Yang keenam, penskoran bentuk soal campuran. Penskoran bentuk soal campuran mengacu pada metode penilaian yang menggabungkan dua jenis soal, yaitu pilihan ganda dan uraian. Soal campuran adalah kombinasi antara soal pilihan ganda yang bersifat objektif dan soal uraian yang bersifat subjektif. Penggunaan kedua jenis soal ini bertujuan untuk mengukur berbagai tingkat pemahaman dan keterampilan siswa. Selanjutnya, jenis-jenis penilaian. Yang pertama, penilaian formatif. Penilaian ini dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada guru dan siswa. Tujuannya adalah untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Yang kedua, penilaian sumatif. Dilakukan setelah proses pembelajaran selesai, biasanya di akhir semester atau tahun ajaran. Tujuannya adalah untuk menilai pencapaian hasil belajar secara keseluruhan. Yang ketiga, penilaian diagnostik. Penilaian ini untuk mengidentifikasi kesulitan belajar yang dihadapi siswa sebelum memulai pembelajaran baru. Yang keempat, penilaian seleksi. Digunakan untuk memilih siswa berdasarkan kriteria tertentu seperti kemampuan akademik atau keterampilan. Yang kelima, penilaian penempatan. Dilakukan untuk menentukan penempatan siswa dalam program atau kelas tertentu berdasarkan kemampuan dan minat mereka. Yang keenam, penilaian autentik. Penilaian yang menilai kemampuan siswa dalam konteks nyata dengan fokus pada aplikasi pengetahuan dan keterampilan. Untuk kesimpulan materi teknik scoring dan penilaian, yaitu teknik scoring dan penilaian adalah aspek penting dalam evaluasi hasil belajar untuk mengukur pencapaian peserta didik secara objektif. Scoring berfokus pada pemberian angka berdasarkan jawaban, sementara penilaian mencakup aspek kualitatif seperti pemahaman konsep dan kreativitas. Berbagai teknik scoring memiliki kelebihan dan kekurangannya, tergantung pada jenis soal yang digunakan. Dengan penerapan scoring dan penilaian yang tepat,
Guru dapat memberikan evaluasi yang adil, akurat, serta umpan balik yang konstruktif guna meningkatkan efektivitas pembelajaran.